Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas sedikit mengenai metodologi pengembangan sistem alternatif. Metodologi siklus pengembangan sistem, terutama yang waterfall, memiliki kelebihan dan kelemahan. Ibarat sebuah gunung es, permasalahan sebuah perusahaan juga biasanya ada yang terlihat di atas permukaan. Namun, akar permasalahan utamanya biasanya tersembunyi di bawah permukaan gunung es. Siklus pengembangan sistem waterfall merupakan metodologi yang mampu mengatasi akar permasalahan tersebut karena tahapan analisis yang dilaksanakan secara mendalam dalam waktu yang cukup lama. Namun, seiring berjalannya waktu dan tekanan lingkungan perusahaan yang begitu pesat, permasalahan baru pasti akan muncul seperti menumpuknya salju di atas gunung es. Siklus pengembangan sistem waterfall kurang mampu merespon permasalahan baru tersebut karena harus menghabiskan satu siklus terlebih dahulu untuk menganalisis permasalahan yang baru tersebut sehingga responnya akan menjadi terlambat. Metodologi pengembangan sistem alternatif berusaha menjawab kelemahan tersebut dengan cara menggunakan pendekatan berbasis pengguna dan dapat mempercepat proses analisis dan desain. Metodologi alternatif yang paling populer adalah metodologi Agile. Metodologi ini menggabungkan metode prototyping yang secara cepat dapat mendapatkan umpan balik dari pengguna serta joint application design yang secara cepat dapat mendesain bersama-sama pengguna pada suatu kelompok. Prototyping sebenarnya juga dapat digunakan sebagai metode pengembangan sistem sekaligus metode pengumpulan data dan informasi. Dengan prototyping, analis dapat mengumpulkan data terkait dengan reaksi pengguna, usulan, inovasi, ataupun rencana revisi atas prototipe yang sudah jadi. Prototipe dibagi menjadi beberapa tipe. 1. Prototipe tambalan. Sebuah sistem yang dapat dijalankan, namun masih banyak lubang-lubangnya sehingga harus ditambal tiap mendapatkan input dari pengguna. Yang kedua, prototipe non-operasional. Sebuah sistem yang jadi dalam bentuk desain, namun tidak dapat dioperasikan. Ketiga, prototipe seri awal. Mirip dengan penjelasan konversi sistem pilot, namun penginstalannya berdasarkan masukan dari pengguna. Dan keempat, prototipe fitur terpilih. Sebuah sistem yang utuh, namun tidak semua fiturnya diaktifkan. Fitur lainnya yang masih nonaktif baru akan diaktifkan setelah mendapatkan umpan balik dari pengguna. Proses dalam metodologi Agile dimulai dengan mendengarkan cerita dari pengguna sebagai bagian dari tahapan analisa. Kemudian, membuat diagram model data logical berdasarkan cerita dari pengguna tadi. Setelah itu, membangun prototipe awal. Kemudian dilanjutkan dengan membuat diagram model data physical. Salah satu metode Agile yang cukup populer adalah metode Scrum, di mana tim pengembang memiliki andil yang sangat besar dalam membuat cerita pengguna dan mampu melakukannya dalam sebuah siklus sprint dengan kurun waktu tiap 2 minggu untuk menghasilkan rilis sistem yang siap untuk diuji cobakan kepada pengguna. Pemrograman pemasangan dalam tim dengan cara satu programmer membuat kode dan programmer lainnya langsung memeriksa serta merevisi kode tersebut pada metode Scrum mampu menjaga kualitas sistem meskipun menggunakan sprint tiap 2 minggu sekali. Metode Agile yang lain, DevOps, juga mirip dengan Scrum, namun lebih berorientasi jangka panjang, yaitu dengan membentuk suatu budaya pengembangan sistem dalam perusahaan berupa kolaborasi antara pengguna dan tim pengembang yang secara berkala akan memperbarui sistem tersebut. Beberapa manfaat dari metodologi Agile diantaranya dapat mempercepat pengembangan sistem,
dan sangat beradaptasi pada respon pengguna serta meningkatkan kepuasan tim pengembang. Namun, kecepatan rilis metodologi tersebut kemungkinan besar akan merepotkan pengguna yang harus menguji coba secara berkala dan menjadi tantangan bagi tim pengembang untuk selalu memperbarui keahliannya. Perbandingan antara metodologi Agile dan siklus pengembangan sistem waterfall dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Sebagai contoh, untuk waterfall, pengembangan dapat dilakukan secara menyeluruh menggunakan pendekatan berbasis proyek berskala besar. Akan tetapi, metodologi Agile tidak cocok untuk proyek berskala besar karena kecepatan rilisnya hanya dapat dicapai pada lingkup yang lebih kecil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.